kita peroleh karena salah satu cara Rasulullah SAW mengenal umatnya adalah ketika umatnya itu bercahaya di padang mahsyar. Jangan sampai kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika orang-orang yang tidak mampu bergabung dengan barisan Rasulullah, mereka menangis dan mereka berteriak kepada Allah dengan ucapan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, cahaya kami redup ya Allah. Ya Allah, cahaya kami tak sempurna ya Allah. Tolong sempurnakan dan ampuni kami. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan informasi kepada kita tentang fadilah salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku yang berpagi-pagi dalam kebaikan, yang berpagi-pagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu dilaqab ataupun dijuluki Abu Bakar, karena berpagi-pagi dalam kebaikan, yang nama aslinya adalah Abdullah ibn Abi Quhafah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita coba mengangkat tema menguatkan iman di zaman fitnah. Tema ini kita ambilkan, kita sadurkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian dalam beramal saleh di zaman fitnah, di zaman penuh ujian. Kaqita'il lailil mudlim, yang ujian keimanan itu sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap gulita, sebagaimana potongan-potongan malam yang serba tak jelas. Kaqita'il lailil mudlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak hamba Allah yang pagi harinya ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sore harinya ia tidak mampu mempertahankan keimanannya. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ketika di sore harinya ia juga masih beriman, tetapi pagi harinya sudah tidak mampu lagi mempertahankan keimanannya. Apa penyebabnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Lanjutan daripada hadis tersebut, penyebabnya adalah mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawi yang bersifat sedikit. Mereka rela berkata bohong asalkan mendapatkan dunia. Mereka rela menjadi saksi palsu asalkan mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Mereka rela menjadi bersumpah palsu asalkan mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Kemudian barangkali, apalagi ini adalah musim-musim kampanye dan pilkada, mereka rela menukar suaranya dengan keuntungan dunia yang sedikit. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian keimanan yang akan didapati ataupun yang akan dialami oleh manusia tidak hanya kita yang hidup di akhir zaman ini, tetapi ujian keimanan itu pun ada ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan sebuah kisah ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang di masjid. Lantas Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat yang hadir di masjid itu. Di antara yang hadir di masjid itu adalah sahabat yang mulia, namanya sahabat Abu Hurairah. Kita tahu sahabat Abu Hurairah ini siapa? Ahlus Suffah,
seorang alim, seorang sahabat mulia, perawi hadis-hadis Rasulullah. Ribuan hadis Rasulullah beliau riwayatkan karena memang hidupnya dekat sekali dengan Rasulullah, dekat di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah orang yang tinggal di ruangan masjid, dinamakan Ahlus Suffah. Suffah itu berasal dari kata suf, wal. Wal itu mengapa disematkan kepada Abu Hurairah? Karena wal itu identik dengan orang yang kedinginan, menggunakan jaket yang tebal. Mengapa dikatakan kedinginan? Karena hari-harinya memang dingin, sering lapar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ditampung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di Ahlus Suffah, ruangan kecil sebagaimana ruangan di belakang kita ini. Itulah tempat Abu Hurairah, kemudian tempat Anas bin Malik, ya, tempat Jabir dan lain sebagainya, berdiam diri dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak meriwayatkan hadis. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, kelak nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ya, akan ada seorang laki-laki di antara kalian yang di gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Sahabat yang mendengarkan itu terkejut. Ya, bagaimana tidak terkejut? Di situ ada sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat pentolan. Salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, kan ngeri, ya, yang dirahmati Allah. Ya, gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Begitu. Tetapi hadis dan kisah itu tidak berlalu begitu saja. Ketika Abu Hurairah itu memperhatikan hadis tersebut, kemudian memperhatikan hari-hari para sahabat, mereka-mereka yang mendengar hadis tersebut satu persatu wafat. Tetapi wafatnya dalam kondisi semuanya baik, kondisi husnul khatimah, insya Allah. Sahabat-sahabat yang mendengar sabda Nabi di tempat tersebut pada waktu tersebut, ya, itu meninggal dalam kondisi syahid, meninggal dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan Abu Hurairah ini galau kalau bahasa kita. Ya Allah, mereka-mereka yang mendengar sabda Nabi, yang hadir di majelis Nabi Muhammad pada saat itu, yang mengatakan bahwasanya ada di antara kalian kelak pada hari kiamat gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud, itu kok wafatnya baik, wafatnya husnul khatimah, gitu. Kemudian waktu terus berjalan, satu persatu itu meninggal, satu persatu sahabat yang mendengar itu semakin tiada, hingga pada puncaknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersisalah dua orang. Salah satunya adalah Abu Hurairah dengan seorang laki-laki namanya Rajal bin Unfuah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Allah, apakah saya yang dimaksud oleh Rasulullah atau dia? Dijawab dirahmati Allah. Apakah saya yang disebut, yang dimaksud oleh Rasulullah atau dia? Ketar-ketir, ya. Hingga kegalauan sahabat Abu Hurairah ini terjawab. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian muncullah gerakan kemurtatan, kemudian muncullah gerakan menolak membayar zakat, dan pada puncaknya muncullah Musailamah yang mengaku Nabi. Rajal bin Unfuah ini bukan laki-laki sembarangan, jemaah yang dirahmati Allah. Rajal bin Unfuah ini adalah, ya, pembaca Al-Quran. Rajal bin Unfuah ini adalah laki-laki yang menghafal Al-Quran. Bukan laki-laki ecek-ecek, bukan laki-laki sembarangan. Tapi lagi-lagi Allah pemilik hati yang selalu berbolak-balik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan hati kami dalam agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau. Rajal bin Unfuah ketika muncul gerakan yang dikomandani oleh Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu, yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal kita sudah sepakat, kaum muslimin bersepakat, sepeninggal Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Itu kata Rasul. Sepeninggalku tidak ada nabi, kemudian tidak ada rasul lagi. Khatamun nabiyyin wal mursalin, kata Rasulullah SAW. Tetapi memang Musailamah al-Kadzdzab ini tidak mau kalah. Musailamah al-Kadzdzab ini berasal dari Yaman, yang dirahmati Allah.
Musailamah al-Kadzdzab ini berpikiran bagaimana kiranya ataupun bagaimana caranya supaya orang-orang Arab ataupun orang-orang non-Arab yang ziarah ke Makkah ataupun ziarah ke Madinah, karena di situ ada Masjid Nabawi, di situ ada Masjidil Haram, itu pindah ke Yaman. Kemudian ya dengan segala kebodohannya Musailamah al-Kadzdzab ini, ia membangun sebuah tempat ibadah yang tempat ibadahnya itu dinding-dindingnya dilapisi dengan emas. Yang dirahmati Allah. Kalau Mas tadi kelas kan bukan emas, ya. Begitu. Ini dinding-dindingnya dilapisi dengan emas. Lantas lebih parahnya lagi, tempat dia duduk, begitu. Dia memiliki singgasana di dalam tempat ibadahnya itu. Tempat dia duduk dia bikin tinggi, lebih tinggi daripada ya, kebiasaannya tempat duduk, bahkan tinggi sekali. Begitu. Para periwayat mengatakan ya, sampai ketika orang menemui Musailamah al-Kadzdzab ini, dia harus lihat ke atas seperti ini untuk melihat Musailamah al-Kadzdzab. Apa tujuannya? Dia ingin ya disembah sebagaimana ketika orang itu berdoa kepada Allah kan seperti ini. Karena dia di atas, maka orang akan seperti ini. Lihat Musailamah al-Kadzdzab. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Musailamah al-Kadzdzab. Lantas ketika muncul gerakan Musailamah ini, namanya Musailamah, kemudian al-Kadzdzab itu artinya ya, pemilik kebohongan, ya, orang yang paling berdusta itu, lakop ataupun julukan untuk dirinya. Seorang laki-laki namanya Rajal bin Unfuwa yang tadi kami sampaikan di awal itu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu adalah seorang khalifah. Abu Bakar As-Siddiq memang meriwayatkan ataupun Abu Bakar As-Siddiq memang sudah berniat, ini gerakan kemurtadan ini harus ditumpas. Gerakan-gerakan penolak zakat ini harus ya ditumpas. Kemudian gerakan Musailamah al-Kadzdzab ini juga harus ditumpas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum itu, ya, Rajal bin Unfuwah ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, lantas dia memohon dan meminta, wahai khalifah, bagaimana kalau seandainya saya diutus atas nama khalifah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Untuk apa, kata Abu Bakar As-Siddiq? Untuk mendakwahi dia supaya kembali kepada Rasulullah SAW, supaya kembali kepada ajaran Islam, supaya kembali kepada Islam yang benar. Kemudian dia berhenti mendaku dirinya sebagai nabi, karena kita tahu tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah. Begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, permintaan itu diiyakan. Kemudian ia dikirim oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada saat itu untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab bersama beberapa orang. Ia berangkat ke Yaman, lantas ketika sampai Yaman dia terkesima, dia terbelalak melihat istananya Musailamah al-Kadzdzab. Dia terbelalak melihat singgasananya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian lebih parah lagi, dia ciut ketika melihat bala tentaranya Musailamah al-Kadzdzab. Gak main-main, jamaah yang dirahmati Allah. Keren sekali ini, begitu. Maka berbicara tentang tempat ibadah orang-orang kafir ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para ulama itu berbeda pendapat, bahkan khilaf yang sangat dalam di antaranya? Bolehkah seorang muslim itu masuk ke tempat ibadah orang-orang kafir? Itu kejadian ketika hijrah ke Habasyah di zaman Rasulullah SAW. Awal-awal hijrah ke Habasyah itu terjadi 2 kali. Pilu sekali, jamaah yang dirahmati Allah. Pilu sekali. Mengapa saya katakan pilu? Hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua itu 82 orang. Kemudian dipimpin oleh Utsman bin Affan, sahabat yang mulia. Ada seorang laki-laki yang saya lupa namanya. Seorang laki-laki ketika sampai ke Habasyah, di situ kan tempatnya orang-orang Nasrani. Kemudian banyak sekali tempat-tempat ibadah yang begitu indah dan megah. Karena di Makkah tidak ada. Ya. Lantas dia pagi-pagi ia lihat gitu, tempat ibadah itu. Kemudian kok bagus sekali, ornamennya bagus sekali di Habasyah, Kerajaan Najasyi pada saat itu. Kemudian sore harinya dia lihat, kok bagus ya, tidak sama begitu dengan yang kita miliki di sana. Begitu. Hari-harinya seperti itu. Tapi lama-kelamaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat, kemudian dia mencoba masuk. Semakin terkesima, tapi lagi-lagi qadarullah wa ma syaa fa'ala,
ternyata hatinya berbelok yang dirahmati Allah, kemudian dia murtad dengan segala konsekuensinya. Pilu sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk ke tempat ibadah orang kafir. Ketika sahabat Utsman ibn Affan, ketika sahabat Umar bin Khattab kedapatan memegang kitab Taurat oleh Rasulullah SAW, kemudian ditegur oleh Rasulullah, wahai Umar, ala yakfikal Quran. Wahai Umar, kamu tidak cukup tuh dengan Al-Quran. Digituin. Ini megang. Sahabat Umar bin Khattab hanya megang kitab Taurat saja. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Di tengah teguran Rasulullah itu Umar masih sempat menjawab, memberikan penjelasan kepada Rasulullah. Tidak, wahai Rasulullah, kami hanya memegang saja. Kami tidak ada niatan apa-apa. Kata Rasulullah, Al-Quran. Tidak cukup tuh Al-Quran itu. Tidak cukup tuh kamu memegang Al-Quran. Tidak cukup tuh aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Ini ditegur juga yang dirahmati Allah. Begitu. Makanya kalau kembali kepada Rajul bin Unfa, dia terkesima, kemudian dia melihat dan melihat, kemudian melihat persenjataannya Musailamah al-Kadzdzab, kemudian bala tentara Musailamah al-Kadzdzab, kemudian dia ciut parahnya lagi dengan kasus yang terjadi di Habasyah, kemudian dia lantas menjadi pendukungnya Musailamah al-Kadzdzab yang dirahmati Allah. Kemudian terjadilah perang Yamamah kalau tidak salah. Kemudian pada akhirnya Musailamah al-Kadzdzab bisa ditumpas, dibunuh. Kemudian juga Rajul bin Unfa ini terbunuh tapi dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Terjawab sudah kegalauanku. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Begitu, bahwasanya nanti di padang mahsyar akan ada seorang di antara kalian yang gerahapnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ternyata seorang laki-laki bernama Rajul bin Unfa, di akhir hayatnya dia murtad, kemudian dia menjadi pendukung Musailamah al-Kadzdzab si nabi palsu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maka Rasulullah SAW badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lail. Ayo bersegera dalam amal soleh, karena memang fitnah ini kuat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qaqita'il lail, serba tidak jelas, serba gelap sekali. Bahkan kemaksiatan itu dinormalisasi, kemudian bahkan nama-namanya dibikin nama-nama yang halus. Orang yang zina dibilang serong. Zina ya zina saja, katakan zina. Begitu. Orang yang makan harta riba dikatakan bunga. Sudah, katakan riba. Karena semakin kita perhalus istilah-istilah syar'i itu, maka kemudian pada akhirnya sensitivitas kita terhadap dosa itu akan mengecil, kemudian akan melemahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dibilang badir, ayo bersegera. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sebaliknya wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan yabi'u dinahu bil 'ardin minad dunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita ini menguatkan iman di zaman-zaman fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, ujian keimanan itu lebih buruk, kemudian lebih keras daripada kematian. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sering menerjemahkannya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tidak, bukan seperti itu terjemahannya dan bukan seperti itu maksudnya. Yang dirahmati Allah, dari saking buruknya, dari saking beratnya ujian-ujian keimanan itu lebih parah daripada orang yang mati. Mengapa? Orang yang mati hanya jasadnya saja yang mati, tapi mereka yang tidak mampu menanggulangi dan tidak mampu pada zaman-zaman fitnah itu bukan jasadnya yang mati, tapi hatinya yang mati serta keimanannya yang mati, maka dikatakan lebih kejam daripada kematian. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW, seseorang itu yang menjadi tidak kuat imannya, seseorang itu menjadi tidak bersemangat beribadah kepada Allah, seseorang itu menjadi lembek ketaatannya kepada Allah, tidak mampu mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena imannya lemah, karena imannya itu terdegradasi, karena imannya itu melemah, karena imannya itu menjadi tak kuat yang dirahmati Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Yazidul iman bil ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Kita tahu hadis ini. Bertambahnya iman itu dengan kebaikan, berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita sadari nanti, jangan sampai kita terlalu akrab dengan kemaksiatan sehingga iman kita itu terdegradasi, sehingga iman itu tergerus, bahkan iman kita itu hilang. Dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, dan jangan kalian sekali-kali keluar dari dunia ini atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama daripada 4 sebab yang menjadikan orang itu ya tak kuat mempertahankan keimanannya dan mempertahankan ketaatannya kepada Allah di zaman fitnah. Yang kedua, kita ini tidak tahu fadilah daripada amal-amal ataupun keutamaan daripada amal-amal soleh ini. Kalau kita tahu, mungkin kita akan bersemangat melaksanakan ketaatan, ya, sehingga iman kita ini kuat. Contoh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini tadi sudah kami sampaikan. Ya, orang yang hadir di subuh hari, basyiru al-masyaiina fid dhalami, ya ilal masjidi binurin tam yaumil qiyamah. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak merasa, masa sih bergelap-gelap? Iya, dahulu memang bergelap-gelap. Meskipun sekarang sudah banyak listrik dan banyak lampu, tetapi ya itu tetap sama, pujiannya tetap sama jamaah yang dirahmati Allah. Mereka yang bergerak-gerak menuju rumah Allah untuk sholat jamaah, sholat subuh, ketika seseorang itu tertidur lelap, itu diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salatnya seorang hamba di subuh hari itu disaksikan oleh para malaikat. Maka kita akan menjadi bersemangat ketika mengetahui fadilah dan keutamaan amal yang akan kita lakukan. Mungkin kalau kita tidak tahu, menjadikan amal itu tidak semangat. Misalkan juga mereka yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ada hadis Rasulullah SAW ya, yang dikatakan man syahidal isya kana qiyami nisfi lailah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat malam setengah malam. Wa man syahidal isya wal fajra jama'atan kana qiyami lailah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah, keramat sekali dalam tanda kutip waktu subuh ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, seseorang itu apabila ingin masuk surga dengan selamat, salah satunya ya, adalah sholat subuh itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sholatlah kamu ketika manusia itu sedang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam. Kalau zaman dahulu ketika Rasulullah masih hidup, sholatlah kamu ketika manusia itu terlelap tidur, maksudnya adalah sholat malam. Tetapi mungkin sekarang sholatlah kamu ketika manusia masih terlelap, bukan terlelap sholat malam, tapi terlelap sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian misalkan kita menyadari fadilah tentang ilmu. Ketika seorang itu berjalan menuju majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, hadis yang sangat masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah, berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali pulang lagi ke rumahnya. Banyak fadilah-fadilah yang disampaikan ya. Kemudian ketika kita terbiasa bersolat jamaah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ala adullukum bi syai'in yamhu bil khataya wa yarfa'ud darajat. Wahai sahabat-sahabatku, mau aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dengannya dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah, kemudian derajat kalian akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wahai Rasulullah? Kata para sahabat, isbagul wudu indal makarim,
hendaklah kalian menyempurnakan wudu itu di waktu-waktu yang tidak nyaman kayak kalian itu untuk wudu, yang tidak senang kalian itu untuk wudu. Wa kathratul khutaa ilal masajid, ayo perbanyak langkah-langkah kaki kalian menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wahai Rasulullah, wa intidharus shalah ba'da shalah, dan hendaklah kalian memanfaatkan waktu-waktu jeda di antara sholat yang satunya sambil menunggu sholat yang lainnya untuk memanfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, bisa majelis ilmu, qiraatul Quran, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ketika kita mengetahui fadilah keutamaan amalan-amalan tersebut, kita menjadi termotivasi untuk beramal soleh, kemudian meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, ya, tipsnya menguatkan iman di zaman fitnah. Yang kedua, yang ketiga, ya, kata Rasulullah SAW, orang itu menjadi terdegradasi imannya karena mereka tidak berkumpul dengan orang soleh, ya, tidak berkumpul dengan orang-orang soleh. Rasulullah SAW mewanti-wanti pentingnya kita ini duduk bareng bersama orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman duduknya. Seseorang itu tergantung agama, ya, orang yang ia dekat dengannya. Kemudian al-mar'u ma'aman ahabba, dalam hadis yang lain, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Begitu. Ketika kita cinta kepada orang-orang soleh, kita akan dibersamakan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mewanti-wanti al-arwahu junudun mujannadah. Orang itu akan berkumpul dengan orang yang sefrekuensi dengannya, dengan yang sepemikiran, dengan orang yang sehati dengannya. Ini penting jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan penting? Jangan sampai kita seperti dan sebagaimana orang-orang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, ia menyesal di padang mahsyar kelak, di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Menyesalnya apa? Karena ia salah memilih teman, ia salah memilih sahabat. Begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar. Jadi ini, ya, percakapan antara orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ketika penduduk surga itu sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian penduduk neraka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ada diskusi ataupun ada percakapan sesama penduduk neraka Saqar. Apa kata mereka? Mereka bertanya kepada temannya, "Ma salakakum fi saqar?" Jemaah yang dirahmati Allah, apa artinya? Kata dia, "Kenapa kamu ini kok masuk neraka?" "Ma salakakum fi saqar." Jadi ditanya, "Kenapa kamu ini kok masuk neraka?" Kemudian teman yang ditanya itu menjawab pertanyaan tersebut, "Qalu lam naku minal musallin." Kamu lupa. Kamu lupa kenapa kita ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan dulu enggak sholat. Qalu lam naku minal musallin. Kita dulu enggak sholat. Jadi salah memilih teman yang dirahmati Allah. Qalu lam naku minal musallin. Kita kan dulu enggak sholat. Waktunya sholat, bukannya kita saling menasihati dalam kebaikan, malah rame-rame bersama-sama sepakat untuk tidak sholat. Walam nakunu tu'imul miskin. Kita ini kan dulu orang-orang yang kaya, diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tak sedikit pun harta itu menjadi kebaikan untuk kita dan tidak kita dermakan untuk orang fakir dan miskin. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunu tu'imul miskin. Selanjutnya wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kamu juga lupa, ya, dulu kita ini kan semangat sekali kalau berbuat keburukan bersama-sama, bahkan saling memotivasinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walam naqulu minal miskin wa kunna naqulu ma'al khaidin. Ini yang terjadi di antara orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ketika mereka itu salah memilih teman, kemudian mereka saling bertanya, "Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah." Begitu ketika, ya, orang ini dimasukkan neraka, tidak ada kata lain kecuali kita berdoa dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, ya,
yang menjadikan kita ini tidak mampu mempertahankan ketaatan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita menjadi tergerus, itu sebabnya adalah kita ini tidak memperbanyak mengingat kematian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bersabda di dalam Al-Qur'an, "Aktsiru min dzikri hadzamil ladzat." Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, ayo perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat ya pemutus kenikmatan dunia. Ayo perbanyak mengingat ya penghancur kelezatan dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah penghancur kelezatan dunia itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maut. Penghancur kenikmatan dunia itu adalah kematian. Kata Rasulullah. Jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Allah sudah memerintahkan kepada kita, ayo berinfak, ayo berderma sebelum datang kepada kalian kematian. Begitu. Kalau sudah datang kematian itu, kita akan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memohon, kita akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, begitu, tolong geser sedikit waktu kematian itu. Ya Allah, tolong tunda sedikit kematian itu. Fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Saya akan bersedekah ya Allah, saya akan menjadi orang yang saleh ya Allah, begitu. Tapi tidak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalla tsumma kalla. Di dalam keterangan yang lain juga disampaikan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, maka ia tidak akan mampu didekatkan, kemudian juga ia tidak mampu diakhirkan barang sedetik pun. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya yang ingin kami sampaikan tentang bagaimana menguatkan ya keimanan kita di zaman fitnah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, kemudian dijauhkan daripada keburukan-keburukan sehingga iman kita senantiasa kuat, senantiasa menjadi taat kepada Allah. Dan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya, datang dari Allah, datang dari kebodohan kami yang tak lepas daripada godaan setan. Kemudian apabila ada baiknya, tumbuh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa